Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga sendiri merupakan tempat yang paling didambakan oleh seluruh umat manusia. Seluruh ajaran Islam menjelaskan tentang adanya tempat terindah setelah kita meninggal dunia nanti dan diberi nama dengan surga. Untuk mencapai surga tersebut, kita pun harus menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut pun diajarkan oleh setiap agama yang ada di dunia, tidak hanya Islam saja. Namun pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, apakah orang yang non-muslim akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, ataukah mereka akan malah masuk ke dalam neraka? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut tanpa masuk Islam, non-muslim pun bisa masuk surga, asalkan melakukan hal ini. Versi dari Magenta Islam. Surga merupakan tempat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Banyak umat muslim yang mengejar surga Allah dengan perbanyak ibadah dan amalan baik selama hidup di dunia. Setan akan selalu menggoda setiap umat muslim agar terjerumus ke dalam rayuannya dan masuk ke dalam neraka. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka akan semakin dekat kita dengan surga Allah Ta'ala. Agama lain pun mengajarkan bahwa ada surga setelah kematian, sama dengan Islam. Surga yang diajarkan adalah tempat huni setelah kematian yang ditujukan kepada orang-orang beriman kepada Tuhannya selama masih hidup di dunia. Lalu bagaimana dengan seorang non-muslim yang baik? Apakah bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala? Lalu adakah umat selain Islam yang bisa masuk ke dalam surga sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak ada surga untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Islam menjadi satu-satunya agama yang harus kita percayai di dunia ini. Allah menjadi satu-satunya sang pencipta yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Hal tersebut sahabat beriman sungguhlah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Banyak agama yang menyembah Tuhan selain Allah dan hal tersebut merupakan keburukan untuk mereka. Allah melaknat kepada mereka yang tidak menyembahnya dan tidak mengikuti ajarannya. Hal ini pun tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Allah yang Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Maka dari ayat tadi sudah sangatlah jelas Allah sangat melaknat kaum Yahudi dan lainnya yang tidak menyembahnya. Jika laknat Allah sudah disematkan kepada mereka, sudah sangat tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bahkan dalam salah satu ayat disebutkan, neraka jahanam menjadi tempat untuk para orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ayat tersebut berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Sungguh mengerikan sahabat beriman azab Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kepastian umat Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam neraka juga sudah dijelaskan dalam hadis yang tertulis. Demi zat yang jiwa Muhammad
berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 153. Oleh karena itu sudah sangat jelas, tidak ada tempat di surga untuk orang-orang Nasrani dan Yahudi serta orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Sudah menjadi hal yang wajib. Sebagai umat muslim kita harus beriman kepada Allah Ta'ala, satu-satunya Tuhan semesta alam ini. Ciri-ciri golongan orang kafir. Orang-orang kafir merupakan golongan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Surga tidak akan membukakan pintunya untuk golongan tersebut. Hal ini sahabat beriman disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Salah satu ciri orang yang termasuk dalam golongan kafir adalah menolak semua syariat Islam, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 61. Selain itu orang kafir tidak akan mau mengerti dan mendengar peringatan yang telah kita berikan. Mereka bahkan acuh terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang menjelaskan bahwa jalan yang mereka tempuh itu salah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang kafir, tidak akan bisa mereka mencium bau surga. Neraka jahanam pun menjadi tempat yang akan mereka tinggali selama di akhirat nantinya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kami tampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaanku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 100-102. Oleh karena itu, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang kafir ini. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari neraka jahanam. Jadi seorang mu'alaf dan bertaubat. Satu-satunya cara untuk non-muslim mempunyai kesempatan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah dengan cara bertaubat dan beriman kepadanya. Non-muslim yang memutuskan diri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam disebut dengan mu'alaf, dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan siapapun dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan disaksikan oleh beberapa saksi merupakan salah satu proses memu'alafkan seorang non-muslim. Sesungguhnya sahabat beriman, Allah membukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk siapa saja yang bertaubat dan memilih kembali ke jalan yang benar. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Allah pun akan memberikan kesempatan untuk seluruh umat manusia yang ingin kembali ke jalan benar dan bertaubat kepadanya. Selama nafas kita masih berhembus dan ruh masih ada dalam raga kita, maka belumlah terlambat untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk karena ketidaktahuan. Kemudian
segera bertaubat. Mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk. Hingga ketika ajal datang kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, aku benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka berada dalam kekafiran. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17-18. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat sebelum terlambat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.